Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kepada seluruh jemaah i'tikaf Masjid Ibrahim Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pada malam hari ini materi kita yang berkaitan dengan Kitabus Shiyam. Dan kita sudah masuk di pembahasan tentang siapa-siapa saja yang terkena kewajiban puasa Ramadan. Siapa-siapa saja yang terkena kewajiban taklif berpuasa di bulan Ramadan. Kita sudah ambil salah satu kriterianya adalah muslim, wadidduhu, maka yang tidak wajib adalah orang kafir. Orang muslim wajib tapi orang kafir malah tidak wajib. Apa maksudnya kira-kira? Tidak wajib mengqadha ketika masuk dalam agama Islam. Adapun dia tetap diperintahkan, orang kafir tetap diperintahkan dalam furu' syariah, dalam masalah-masalah yang cabang, orang-orang kafir tetap diperintahkan. Oleh karena itu diazab Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan salat sesuai dengan firman-Nya di surat Al-Muddatsir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Diazab karena meninggalkan salat, diazab karena meninggalkan zakat, ya. Kan tapi maksudnya orang kafir tidak wajib adalah tidak wajib mengqadha ketika nanti masuk dalam agama Islam. Nah. Kemudian setelah kafir, setelah muslim apa berikutnya? Mukallaf. Apa maksud mukallaf? Baligh aqil. Selesai. Dari baligh antum bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak wajib puasa siapa? Shaghir. Baik. Dari akil antum bisa mengambil kesimpulan siapa yang tidak wajib berpuasa? Al-majnun. Adapun majnun dan shaghir, dua-duanya memang tidak wajib berpuasa Ramadan. Tapi kalau melaksanakan puasa sunnah, apakah keduanya hukumnya sama? Tidak sah juga? Atau yang satu sah puasanya, yang satu tidak? Yang sah yang mana? Yang majnun? Oh, yang shaghir. Kalau yang majnun? Tidak. Mengapa? Nah, shaghir yang dimaksud di sana adalah mumayyiz, ya, ingat baik-baik. Karena tamyiz bermakna dia bisa membedakan perkara, berarti dia bisa menentukan niat, ya, bisa menentukan niat. Oleh karena itu dia sah ibadahnya, tapi terhitung sebagai ibadah nafilah, ibadah sunnah, ya. Baik, shaghir berumur 6 tahun, ya. Datang bulan Ramadan, seorang ayah memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dari istri yang pertama, ya. Dari istri yang kedua memiliki usianya sama 6 tahun semua, ya, laki-laki 6 tahun. Gak bisa, ya? Bisa kembar, ya? Atau amin. Baik, lalu apa yang harus dilakukan seorang ayah ini ketika anaknya sudah usia 6 tahun, berarti kelas 1 SD, ya? Kelas 1 SD. Sekarang 6 tahun 7 tahun, Pak? 7. Baik, 7 tahun. Antum punya anak usia 7 tahun, ya. Kira-kira ketika bertemu bulan Ramadan, sikap apa yang akan Anda lakukan? Menang baik, anggur melu sahur, kamar duduk-duduk,
Pendungi. Silakan, siapa mau jawab? Yo, praktek kok. Ini sih. Fikih kan dapat natrap dipraktekkan. Ayo. Tapi wah, akan jawab saya nggak mampu, Pak. Mana ada anak langsung ya saya mampu, jarang ya. Kecuali anak-anak antum ini kan anak-anak yang saleh dan salihat ya, insyaallah. Jadi tidak usah disuruh saya berpuasa. Ini orang umum ceritanya. Kalau nunggu ditanyain mampunya ya akan jawab tidak mampu. Yang mengukur orang tuanya ya, mampu dan mampu yang mengukur orang tuanya ya. Jadi kemarin kita sudah sampaikan tujuan diperintahkan berpuasa untuk anak-anak supaya apa? Supaya terbiasa apa? Terbiasa berpuasa 1 bulan penuh. Terbiasanya targetnya kapan? Ketika balik, itu kuncinya ya. Berarti mindsetnya jangan langsung ususkan harus full, enggak harus. Kalau bisa alhamdulillah ya. Tapi target antum adalah di usia balik nanti. Berarti sudah menginjak usia 10 tahun ya, 11, 12, 13, 14 ini sudah mulai rawan ya. Bisa di 6 tahun dimulai dari 5 hari dulu ya. Di 7 tahun bisa di 10 hari. Di 8 tahun bisa berapa? 15 hari per tahun. 5. Jangan biarkan mereka menganggap puasa itu gak, sampai mereka yang minta sendiri ya. Nanti mereka minta sendiri insyaallah. Kalau sanggup mereka minta sendiri. Nah di situ berarti orang tua mengerti, oh berarti anak ini kuat puasa ya. Dikasih 5 ternyata minta 6, 7, wah malah full, alhamdulillah. Sehingga tidak ada kesan kecil-kecil itu sudah diberikan kayaknya syariat Islam itu berat, serem ya, penuh dengan kekakuan dan kekerasan ya. Syariat Islam bertahap, penuh dengan tarbiyah ya, penuh dengan tarbiyah setahap demi setahap. Tahun ini targetnya, bikin target dulu, orang tua bikin target ya, kasih tahu puasa wajib dan lain sebagainya, sahurnya jam berapa, bukanya jam berapa, tidak boleh apa saja, target sehari dulu coba ya. Nggak mampu besok coba lagi ya, sehari dulu. Nggak mampu besok coba lagi, terus bikin hubungan yang bahagia antara antum sebagai orang tua, syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yang perlu dididik untuk mengerti apa yang wajib baginya berkaitan dengan puasa Ramadan. Jamil. Seperti salat, jadi di usia 7 tahun sudah mulai diperintah. Berarti di bawah itu usahakan bentuknya jangan perintah, tapi apa? Ajakan ya, ajakan, kasih hadiah ya. Adapun sudah usia 7 tahun sudah bisa diperintah, karena sudah apa? Umumnya sudah apa? 7 tahun mumayyiz. Tapi tidak semua anak di 7 tahun mumayyiz ya. Kalau anak-anak itu masya Allah 5 tahun, 6 tahun sudah pada mumayyizin ya. Ini kita anggapnya orang-orang umum ya. 7 tahun belum nampak tamyiz, masih sembrono sekali, jalan sembrono, nyebrang sembrono, makan tidak ada aturan, kadang nggak mau makan sama sekali, nggak, atau mungkin buang air masih sembarangan ya. Nggak ada, belum tamyiz ya, belum tahu buang air di kamar mandi ya, makan pakai sendok, kemudian minum ambil gelasnya, seperti ini belum paham. Padahal sudah 7 tahun. Faktornya ya banyak, ada mungkin lingkungan, ada mungkin orang tuanya sendiri, atau mungkin orang yang dititipi. Orang sekarang kan sibuk-sibuk ya, dititipin ke pembantu atau asisten rumah tangga, tapi ternyata tidak amanah misalnya. Banyak sekali yang tidak amanah, akhirnya anak bukan berkembang malah mengalami kemunduran secara mental. Nah, jadi jangan dipukul rata. 7 tahun itu umumnya ya, umumnya 7 tahun anak-anak sudah tamyiz. Berarti kalau sudah tamyiz sudah bisa diperintah ya, sudah bisa diperintah. Tapi kalau belum muncul, maka orang tua harus bijak dalam menyikapi anak-anak yang spesial seperti ini, yang belum muncul tamyiznya di usia 7 tahun. Usahakan menggunakan cara-cara yang lebih lembut ya, cara-cara yang lebih lembut, yang lebih bersahabat dan lebih menyenangkan. Di usia 10 tahun seperti yang antum tahu,
hadisnya wadribuhum bi'ashrin, ya. Antum bisa memukul seorang anak karena meninggalkan salat di usia berapa? 10 tahun. Berarti kalau usia 10 tahun meninggalkan salat langsung dipukul apa gimana? Hah? Maksudnya bagaimana dulu berarti? Siapa yang menjelaskan? Peringati. Peringati apa yang maksudnya? Ayo kita peringati. Baik, mari kita sudah sampaikan, ya. Syariat Islam memberikan petunjuk kepada orang tua batas maksimal, ya. Batas maksimal sebuah hukuman. Enggak ada lebih dari itu. Ditalin nang wit, dipecuti, enggak ada. Ya. Maksimal dipukul. Nanti ada aturan mainnya, ya. Sesuai hadis Nabi SAW menyampaikan tidak boleh, ya, memukul lebih dari 10 kali kecuali fi haddin min hududillah. Selain yang had dari Allah Subhanahu wa taala, cambuk 100 kali, 80. Kalau tidak ada had dari syariat Islam, tidak ada petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah, hukuman-hukuman yang sifatnya tarbiyah maksimal 10 kali. Tidak boleh lebih dari 10 kali. Berarti di bawah itu boleh enggak? Boleh. Perhatikan, ya. Jadi syariat Islam memberikan batasan paling tinggi adalah memukul. Tujuannya itu memang supaya anak itu dijadikan samsak, apa? Tujuannya supaya memuaskan syahwat orang tua nganemi bocah, apa? Kira-kira tujuannya apa? Supaya apa? Supaya tidak mengulangi perbuatannya, supaya kapok, ya. Kalau dengan dijewer kapok kira-kira cukup enggak? Cukup. Itu namanya qiyas aulawi, ya. Hukuman dalam syariat Islam itu selalu diusahakan yang paling ringan, yang paling ringan, yang paling ringan, ya. Jadi mindsetnya bukan antum menghukum langsung pakai yang paling berat, salah, bukan begitu. Tapi usahakan hukuman itu diringankan. Tapi syariat Islam mendatangkan kepada kita semua batas paling atas, batas paling keras, menunjukkan di bawah itu boleh kalau maslahatnya sama, ya. Kalau maslahatnya sama, cuma dipendelengi misalnya langsung kantrek, ya kan, atau didiemin sama ibunya sudah kelabakan, ya, nah, yang seperti itu berarti udah cukup karena tujuan sudah tercapai, ya. Jadi yang datang kepada kita usia 10 tahun boleh dipukul, jangan mindset kalau udah sholat tak pukul kamu. Nah, bukan begitu. Itu batas paling akhir. Silahkan kembangkan uslub dan metode tarbiyah sekreatif antum, ya. Metode tarbiyahnya terbuka maksimal itu. Maksimal adalah memukul, dan memukul juga ada beberapa aturannya. Tadi, ya, kita sampaikan tidak boleh berapa? Yang kedua tidak boleh di wajah, ya. Enggak boleh. Nabi SAW melarang memukul di wajah. Yang ketiga tidak boleh memukul di daerah-daerah yang lemah, ya. Daerah yang lemah ngantemin langsung nang ulu hati, ya, salah tangi maning, ya. Daerah yang lemah itu ulu hati misalnya, alat vital, ya. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh dipukul, atau perut, ya, secara umum. Pilih titik-titik yang anak itu yang dirasa itu kapok, bukan rasa sakit. Tujuannya bukan menyakiti, tidak ada. Syariat Islam tujuan menyakiti itu tidak ada. Tujuannya bikin kapok. Kalau dengan pukulan selembut mungkin dia sudah paham, berarti sudah cukup. Ya, seperti itulah konsep hukuman dalam ta'zir, dalam syariat Islam. Selain yang had, adapun had itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, sifatnya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Insyaallah kita akan lanjutkan di Kitabul Hudud. Nah, wala yaqudhu bihi wa yadhuru alim. Nah, cukup. Kemudian mukallaf sudah, kemudian qadir, ya. Qadir wa yalzamu shawmu fi syahr Ramadan likulli muslimin la kafir walau aslama fi athnaihi qada al-baqi faqat. Mukallaf muslim, mukallaf qadir, yaitu mampu. Bisa jadi seorang itu muslim, bisa jadi ada akalnya dan dia sudah balik tapi tidak mampu. Contohnya apa?
Orang yang sakit. Terus apa lagi? Orang yang tua. Berarti kalau orang sudah tua udah wajib puasa. Apa? Gimana? Patokannya berapa? Terus patokannya tua gimana caranya? Ngukurnya berapa? Wong ya, Pak Harto punya tetangga. Usianya berapa, Pak? Ya, si gagah kemundang ya, Pak. Berapa usianya? 81 tampilan 40. Antum akan katakan tua tuh dia orang wajib puasa? Ya enggak. Coba sepatutan tua gimana? La maradiyan juz'an hulila ya. Baik. Kita akan baca insyaallah. Qadir berarti keluar dari mampu, contohnya adalah yang sakit ya, yang sakit. Dia tidak mampu, ya jazu anhu, tidak mampu menunaikan puasa dengan penyakitnya. Berarti keluar dari penyakit itu ada orang sakit tapi digolongkan tetap mampu berpuasa. Sakitnya apa? Sakit hati. Ya. Di antar khidbah ternyata calonnya lebih milih yang antar daripada ini sakit hati. Wa ala walisir. Tayyib. Kasus-kasus seperti itu. Kasus ya. Sebentar. Lazim al-imsak wal ba'da fitrihim, ya apa nih? Al-qadha imsak wal Baik. Likibarin qadir. Oh iya. Ini penjelasannya di perkataan mu'allif berikutnya ya. Kita lanjutkan dulu. Wa idza qamatil bayyinatu fi asna'in nahari. Ketemu enggak perkataannya? Ya. Nanti qadir akan dijelaskan di bawah nanti. Sebentar. Ini ada permasalahan yang mu'allif masukkan di tengah-tengah untuk supaya kita hati-hati. Wa idza qamatil bayyinatu fi asna'in nahar. Ceritanya ya, malam 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban. Tanggal 29 malam 30 Sya'ban. Tidak mendung, tidak hujan. Langit cerah, hilal tidak nampak. Apa yang wajib dilakukan besok? Ijma. Enggak mungkin puasa. Hilal enggak ada, langitnya terang, hilal enggak ada, puasa-puasa apa tuh? Ya, enggak bisa. Ya. Ijma, tidak ada puasa hari itu. Tayyib, antum janjian, semua burung puasa, ya kan? Yuk maksud tuli jam 11. Antum janjian sama teman bakso apa? Yang paling jos apa? Tetelan, Pak Taruno. Ya. Bagjane terakhir ke, soalnya ngesuk orang mungkin sabane telu siji orang mungkin. Ya. Maksimal 30. Ya, tanggal 1-nya kudu puasa. Yuk, terakhir yuk bakso nang Pak Taruno. Jam 10 antum sampai Panggah. Pesan bakso. Setengah 11 pengumuman di televisi bahwasannya sebenarnya tadi malam sudah nampak hilal di daerah Pulau Komodo. Ya, salah satu petugas ruqyah yang ditaruh di Pulau Komodo melihat hilal, tapi ketika beliau mau mengabarkan sinyalnya mati. Namanya di luar pulau mungkin saja, ya dah. Jaringan listrik bermasalah, konsletnya ada. Begitu sinyalnya hidup, telepon kepada ulil amri. Bapak ulil amri, saya menyaksikan tadi malam hilal. Masalahnya ketika saya mau ngabarin jenengan, listrik mati, tidak ada koneksi internet kepada pusat sehingga saya nggak bisa mengabarkan. Tapi saya menyaksikan, bersumpah dan lain sebagainya, saya telah melihat hilal Ramadan tadi malam jam sekian. Fotonya saya kirim sekarang. Dia juga memfoto. Ulil amri menyetujui, kemudian mengumumkan masyarakat bahwasanya hilal sebenarnya tadi malam sudah nampak. Dan antum sedang di mana? Warung bakso tetelan Pak Taruno. Wis kadung digawe. Ya kan? Apa yang akan antum lakukan? Iya ya, bungkus ya, gampang ya. Asli gampang. Kiri bungkus wis.
Baik. Wajib al-imsak wal qada. Intinya Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau antum mendapatkan perintah wajib dalam syariat Islam, tidak bisa dijalankan sepenuhnya, bukan berarti syariat itu gugur. Contohnya, jangan antum lah, ya, fulan bin fulan, kalau sholat sudah tidak bisa sujud, kalau sujud nanti tidak bisa bangkit lagi. Apa terus kita katakan sudah tidak wajib sholat? Wajib, tapi rukun sujudnya digugurkan, digantikan dengan isyarat. Ya, itu dalam kaidah namanya al-maisur la yasqutu bil maksur. Yang mudah tidak bisa digugurkan hanya karena ada sebuah kesulitan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Semisal hal tersebut zakatul fitr. Zakatul fitr itu mikdarnya berapa? Ukurannya berapa? Pakai Indonesia aja berapa? 3 kilo wis, yang aman ya, 3 kilo. Patokan Anda seorang ahli zakat fitr, berarti harus mengeluarkan zakat fitr. Patokannya apa? Punya bekal selama setahun untuk makan atau patokannya apa? Pasokannya adalah antum punya makanan untuk 1 hari, yaitu di hari Id, ya, di hari Id tanggal 1 Syawal antum punya makanan untuk 1 hari tersebut untuk antum dan keluarga. Kalau antum punya itu, lebihannya berarti menunjukkan Anda seorang ahli zakatul fitr. Malam itu antum punya cadangan makanan cukup untuk makan sekeluarga. Turai mung beras setengah kilo. Apakah dikatakan itu wajib dizakatkan atau tidak kira-kira? Tidak loh, antum sudah cukup. Antum sudah mencukupi batas untuk menjadi ahli zakat. Wong anane mung setengah kilo, anggarana 3 kilo betak balakna 3 kilo. Anane mung setengah kilo. Wajib dizakatkan, ya, wajib dizakatkan. Itu kaidah dalam fikih, kaidah fikih al-maisur la yasqutu bil maksur. Kalau ada sesuatu yang sulit dilakukan, bukan berarti yang mudah pun jadi gugur juga. Ya, sudah tidak mampu berdiri, apa berarti harus sholat sekalian? Tidak, tetap sholat, ya tidak, tapi dilakukan semampunya. Misal lagi, antum sholat asar, ya, munfarid, kira-kira butuh berapa menit? 10 menit. Antum sibuk ngurusin orang banyak. Waktu maghrib, antara asar dan maghrib tinggal 5 menit. Orang sholat sisa bukan sholat. Orangnya ada ngomong 10 menit butuh. Anaknya mau 5 menit, iya boleh. Adanya cuma 5 menit. Seperti itulah kaidah fikih. Sesuatu yang sulit dilakukan secara sempurna bukan berarti yang mudah itu ditinggalkan semuanya, gugur semuanya. Ya. Sama berarti kasus tadi. Harusnya puasa itu Ramadan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Muncul informasi hilal jam 10 pagi. Hilal tadi malam nampak, cuman informasinya sampai kepada antum jam 10 pagi. Pertanyaan saya, apa yang harus antum lakukan? Harus tak kasih contoh segitu banyaknya, bisa jawab harusnya. Langsung berhenti, wajib, ya. Tapi nanggung gak dari cuil mak nih, dari orang gelinding, ya, wajib berhenti saat itu juga. Karena antum sudah masuk di sebuah waktu yang mana di jam-jam tersebut wajib dilakukan puasa Ramadan, dan antum tidak punya uzur syar'i untuk meninggalkan puasa tersebut. Jadi seakan-akan antum mampunya puasa mulai dari jam 10 tadi. Seandainya tahu dari fajar shadiq, tentu antum berpuasa dari fajar shadiq. Uzur, saya tidak tahu. Kalau tahu saya puasa dari subuh. Tapi tahunya dari jam 10, berarti puasa dari jam 10. Puasa dari jam 10. Pertanyaan berikutnya, diqadha atau tidak? Dia kan sudah melakukan yang dia mampu, masa diqadha?
Nah, karena nggak ada puasa kembang pring, belum pernah ada, ya. Iya, atau beduk itu bukan puasa yang syar'i. Lazimahum ahlu wujubi shaum, tadi syarat-syarat tadi ya, muslim mukallaf qadir, ya. Muslim mukallaf dan mampu, terpenuhi. Orang-orang yang memenuhi ini berarti wajib puasa Ramadan. Kalau kondisinya seperti tadi, berarti kalaupun dia sudah sarapan atau dalam kondisi sarapan, lazimahum al-imsak, wajib bagi mereka untuk imsak. Imsak itu apa? Menahan diri, stop semuanya. Berarti kalau muadzinnya imsak gitu, berarti itu harus stop semua. Bener, lanjut bayar apa-apa ya. Dia mau ngasih tahu, maksudnya sebentar lagi kita nggak boleh suuzon sama orang, ya. Kita kadang langsung, siapa ini apa berhenti itu harusnya di waktu subuh. Nggak ada ulama mengatakan kita berhenti di waktu 10 menit sebelum subuh. Waktu imsak itu bidah misalnya kayak gitu kan ya. Maksudnya dia itu ngasih tahu sebentar lagi kalian wajib imsak. Karena kalau kalian dengan sengaja makan di waktu terbitnya fajar shadiq, puasanya tidak sah. Karena kalian sengaja makan di jam harusnya sudah imsak. Jangan ditabrak-tabrakkan dalil bahwasannya Nabi SAW memberikan rukhsah kalau lagi makan kemudian mendengar azan, ya dah, maka lanjutkan makannya. Itu orang sengaja tangine kawanan, ya, tanginya mepet dengan waktu fajar, maksudnya tetap sahur seperti biasa. Kalaupun nanti dengar azan, maka lanjutkan, disempurnakan, kemudian berpuasa. Dudu wong sing tangine jam setengah papat, ya, tangi jam setengah papat menikmati berbagai macam menu, ya kan, sampai waktu azan fajar masih ganyem, masih giling. Ini namanya sengaja. Maksud imsaknya buat orang yang seperti itu, bukan yang bangun terlambat, ya, mepet 5 menit atau 10 menit sebelum azan fajar. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan disengaja makan di waktu tersebut. Kalau disengaja makan di waktu tersebut, berarti dia dengan sengaja untuk meninggalkan puasa Ramadan, karena tidak sah, ya. Ketika fajar shadiq masuk, dia harus dalam kondisi imsak. Ketika fajar shadiq masuk, dia harus dalam kondisi imsak, kecuali tadi ada uzur. Uzurnya seperti apa? Contohnya bangun terlambat, ya. Memang bisanya sahurnya jam segitu. Bisanya sahurnya jam segitu karena baru bangun dan lain sebagainya. Baik. Lazimahum al-imsak wal ba'da fitrihim li ta'adzur imsakil jami' fa wajaba an ya'tu bima yaqdiruna 'alaihi. Wajib dia mendatangkan ibadah semampunya. Idza amartukum bi syai'in bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa kadza law ta'ammadul akl fi yawmin akhar minhu. Anak-anak muda, ya, bocah-bocah sekolah, usia-usia SMA sudah balik, ya, tapi masih banyak sekali yang tidak berpuasa. Kalau mereka tahu kalau ingin bertobat masih ada waktu sebenarnya, ya, misalnya karena pergaulan gitu, ya, pergaulan di sekolah, kemudian makan minum di tengah siang bulan Ramadan. Setelah itu dilakukan, kalau dia ingin bertobat masih bisa, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulai puasa dari jam tersebut. Akan tetapi nanti wajib diqadha, karena waktunya itu bukan untuk bersenang-senang, gak ada uzur untuk makan. Tapi kalau dia sengaja makan, setelah acara makan tersebut rampung, wajib kena aturan lagi. Aturan wajib menyempurnakan puasa. Hari itu orang yang tidak ada uzur, ya, tadi yang memenuhi syarat tadi kita sampaikan, muslim, mukallaf, qadir, ini orang yang wajib puasa, ya. Kalaupun sengaja mangan, rampung mangan, wajib puasa mari. Kalaupun safar, nanti akan sampai insyaallah, ya. Wal qadha li thubutihi min Ramadan wa lam ya'tu bihi bi shamin sahih falazimahu qada'uhu lin-nass, ya. Fakadzalika man shar fi athna'i yaumin min Ramadan. Nah,
Dan begitu pula mereka yang di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan tiba-tiba berubah menjadi orang yang wajib berpuasa. Tadi yang nggak wajib berpuasa contohnya apa tadi? Antum sebutkan, kita sudah sebutkan. Hah? Dari muslim dulu wis. Hah? Kafir masuk Islam jam 11 siang bulan Ramadan. Langsung acara makan-makan atau wajib puasa? Wajib puasa. Kemudian apa lagi? Sogir sarapan pagi jam 11, tidur siang, ternyata bangun-bangun basah. Sudah dewasa, sudah tidak bisa makan siang. Jatahnya tadi cuma sarapan aja. Wajib berpuasa. Kemudian apa lagi? Majnun, tiba-tiba akalnya kembali setelah ketemu antum, ya kan? Setelah diruqyah, maksudnya diruqyah sama antum, setannya pergi, kembali waras. Terjadi jam 3 sore, ya. Setelah waras dia langsung selamatan apa? Harus puasa dulu? Puasa, ya. فكذلك من صار في أثناء يوم من رمضان أهلا للوجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه لحرمة الوقت, karena waktunya ini waktu yang suci, ya, waktu yang tidak boleh dinodai, orang-orang tidak memiliki uzur untuk berbuka puasa. Waliqiyamil bayyinah fihi birru'yah wal idrakihi juz'an min waqtihi kas-shalah, sebagaimana orang mendapati waktu salat tinggal 5 menit padahal dia butuh waktu salat 10 menit, maka 5 menit itu harus dia manfaatkan untuk salat. Sama puasa apa tadi, Ramadan, dia harusnya dari waktu fajar, akan tapi dapatnya cuma dari jam 3 sore, ya sudah wajib dilakukan. Wa illam yakun halal fitr min ahli wujubihi wa kadha haidun wa nufasa tahurata fi athna'i nahar fa yumsikani wa yaqdiyan. Begitu juga wanita-wanita yang haid atau mengalami nifas, ya. Haid kemudian kondisi suci, orang wanita haid boleh puasa enggak? Wanita yang haid dalam kondisi haid, ya, tidak boleh, tidak sah, haram, tidak sah dan haram, ya. Tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Jam 1 siang haidnya berhenti, suci sempurna. Kira-kira melanjutkan makan bakso tetelan yang dibungkus oleh suaminya jam 10 tadi, jam 10 dari Pangkah sampai rumah jam 1, ternyata istri yang sedang haid suci jam 1, baru mau dimakan bakso. Apa yang harus dia lakukan? Wajib, meskipun dari pagi dia tidak berpuasa, tapi di tengah siang dia menjadi orang yang wajib berpuasa karena memenuhi unsur tadi, muslim, mukallaf dan qadir. Tidak ada uzur untuk meninggalkan puasa, ya. Wa kullu man aftara was-shaumu yajibu alaihi, dan juga seluruh orang yang berbuka puasa, yang makan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, fa innahu yalzamuhu al-imsak wal qada' kal fitri li ghairi udhrin. Barang siapa yang membatalkan puasanya padahal puasa wajib baginya, berarti tidak ada uzur, wajib setelah membatalkan tersebut. Misalnya apa? Tukang misalnya, ya. Tukang ini ada 2 versi. Yang satu boleh berbuka puasa, atau pekerjaannya berat, sebenarnya bukan hanya tukang, tapi yang pekerjaannya berat. Nanti insyaallah kita sampai. Orang pekerjaan berat ini ada 2 versi. Yang pertama, pekerjaan itu dia butuhkan untuk nafkah hari-hariannya. Yang kedua, kalau dia tinggalkan pekerjaan itu, dia masih bisa hidup selama bulan Ramadan, tidak mengalami mudarat, masih hidup normal, ya. Yang nafkah hariannya tergantung dengan pekerjaan hariannya, nafkah keluarganya tergantung dengan pekerjaan hariannya selama bulan Ramadan, maka boleh untuk menambah energi. Pertanyaannya, apakah boleh nambah energinya
sehari 3 kali atau cuma ketika dibutuhkan saja. Nah itu dia. Tidak apa-apa bekerja keras, tapi habis itu puasa lagi. Bukan berarti terus-terusan wedang gorengan udut kabeh di tengah waku. Itu namanya bernikmat-nikmat, padahal dia apa? Memenuhi syarat wajib diberi uzur karena apa? Karena pekerjaannya membutuhkan energi. Misalnya pekerjaannya yang berat nih, gali kubur misalnya, ini berat ya. Hari itu dari pagi sampai sore 10 mutawaffa, orang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala 10. Di kuburan yang kelima dia sudah hampir geletak, hampir tidur bersama dengan mayatnya di kuburan. Jare antum pandi kongon mampir mari warung apa jorna bae geletak sisan wis. Iya. Lebih baik bakso yang tadi siang gak jadi dimakan diberikan kepada beliau, ya kan. Tapi bukan berarti setelah itu nangkut sore maning nanduk maning, enggak. Secukupnya sudah ambil energi semua, karena uzurnya berkaitan dengan pekerjaan, energi untuk bekerja. Kalau dia sudah mendapatkan energi untuk bekerja, wajib puasa lagi, meskipun nanti diqadha puasa hari tersebut. Jadi fair, adil, ya. Dia tetap menghormati waktu puasanya. Adapun batalnya dia wajib mengqadha, selesai, tidak ada masalah. Wa nadhirul mas'alah man aza 'an ruku'. Ya seperti yang Anda sampaikan tadi, ya. Qiyas kepada orang yang enggak bisa ruku' waktu salat. Apakah rukuknya gugur? Tidak, dilakukan semampunya. Orang yang enggak bisa berdiri ketika salat, orang salat sisan tetap salat, tapi berdiri dengan cara semampunya. Orang enggak bisa sujud, enggak usah salat, tetap salat, tapi sujudnya semampunya. Seperti itulah, ya. Kaidah fiqhiyah, apa namanya kaidahnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Al-apa? Ish. Pipen. Wis diulangi molak-malik ya ora. Apa-apa. Al-may sur, dari kata yasir, yusr, gampang, ya. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang gampang tidak bisa digugurkan. Kalau bisa dilakukan hanya karena ada hal yang sulit dilakukan dalam rangkaian ibadah tersebut, ya. Salat tidak bisa ibadahnya seperti orang salat pada umumnya karena banyak keterbatasan, maka tidak dikatakan kon bisa roli salat, tidak, tetap salat, cuman semampunya, ya. Tadi juga zakat pun sama, ya. Zakatul fitr yang adanya cuma setengah kilo, tapi dia hari itu sudah memenuhi unsur sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat fitr, tapi jumlahnya tidak memenuhi syarat, cuma ada setengah kilo, ya dikeluarkan yang setengah kilo, tetap sah, zakat fitrnya tetap sah, karena mampunya cuma segi. Anggaran 3 kilo juga dikasih 3 kilo, sisanya cuma sekilo dikasih sekilo, sisanya cuma 2 kilo dikasih 2 kilo. Adapun sisanya 3 kilo, alhamdulillah, berarti memenuhi syarat timbangan yang ideal. Nah, amsaku an mufsidatis shaum li hurmatil waqt. Tadi kita sudah sampaikan orang-orang tersebut yang puasanya harus batal misalnya, ya. Setelah uzurnya hilang, maka dia harus menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Misalnya tadi penggali kubur, ya. Setelah mayat yang kelima, dia izin, saya pulang dulu, gak kuat, saya harus makan dulu, ya. Setelah energinya pulih, dia gak boleh ngobrol terlalu lama dengan istrinya, karena nanti akan nambah, membatalkan dengan cara yang lain dan tidak dibutuhkan berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau sudah energinya kembali, uzurnya sudah hilang, dia harus menahan diri dari seluruh hal yang bisa membatalkan puasa. Bisa dipahami, ya? Wa qadha dzalika al-yawm li'annahum lam yasum, dan wajib diqadha. Dia puasa semampunya dan hari itu wajib diqadha.
diqadha karena puasanya tidak sempurna. Wala yalzamu man aftara fi shaumil wajib ghair Ramadan al-imsak li hurmatil waqt, dan ini tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Misalnya tadi ya, punya hutang puasa Ramadan, diganti di bulan Syawal misalnya ya. Kemudian dia dalam kondisi misalnya sakit kemudian sembuh ya. Jadi dia pagi-pagi jam 8 qadarullah sakit ya. Dari pagi sudah puasa ya, sahur, subuh itu sudah kondisi puasa. Jam 8 sakit. Minum obat. Ya enggak. Kalau enggak nanti bisa berujung dengan penggali kubur yang tadi ya. Minum obat. Pertanyaannya, wajibkah dia setelah minum obat dan makan yang enak kembali puasa sebagaimana di bulan Ramadan, atau boleh ngobrol lama-lama dengan istrinya setelah energinya kembali? Boleh untuk membatalkan puasanya sampai rampung hajatnya ya. Karena waktunya bukan bulan Ramadan, tidak terikat dengan kesucian waktu ya. Ketika puasanya batal, maka sudah mau melakukan hal apapun membatalkan puasa sudah tidak terikat lagi aturan. Beda ketika di dalam bulan Ramadan. Al-Imam Ahmad berfatwa dalam masalah ini, dan masalah ini disepakati hampir oleh seluruh ulama. Seorang yang berhubungan dengan istrinya di siang bulan Ramadan ya, di siang jam 10 ya, jam 10. Ini kasusnya banyak, sayang sekali ini kasusnya banyak ya Allah. Nas'alullah sallallahu. Jadi bangun tidur ya udah kasusnya banyak itu. Jam 10 kejadian. Terus ingat karena istrinya pernah hadir di daurah Radul Murbi, khususnya kitab Usyam. Bi aslina ora oleh bi men sih. Jadi kayak apa dalilnya sebenarnya? Oh, oke. Ya udah. Saya minta maaf, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kejadian itu terus beri main bayar kafarah bi. Ya, kafarahnya berapa? Sekian. Oke. Akhirnya terus biman ke oleh mangan orang lebih kudu melanjutkan puasa ya kan. Tidur siang jam 2 pas bangun tidur kejadian lagi. Memang beberapa orang ini memiliki energi yang super power ya. Diberkahi energi yang berlebihan sehingga kalau gak disalurkan emosional. Jam 2 kejadian lagi. Pertanyaannya, wajib bayar kafarah atau tidak? Ya iya dong, yang pertama kan udah selesai. Yang kedua, pertanyaannya, wajib bayar kafarah atau tidak? Disepakati jumhur fuqaha wajib. Iya, karena apa? Karena di waktu itu tidak boleh dilakukan. Ini menjadi dalil Hanabilah. Kalau itu tidak boleh, berarti dikiaskan ke seluruh hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kan bukan hanya jima. Iya dah. Iya, itu adalah fatwa Imam Ahmad di masalah, sebenarnya fatwa Imam Ahmad itu sebenarnya di masalah jima. Aslinya di situ. Yang pertama sudah di kafarah. Jam 2 siang kejadian lagi. Jumhur fuqaha wajib bayar kafarah. Yang kedua kali. Pertanyaannya bisa nih. Kan puasanya wis batal. Yang pertama kena kafarah karena dia dari pagi kondisinya puasa. Puasanya sah. Dia batalkan dengan cara seperti itu, kemudian bayar kafarah. Yang kedua, puasanya nunggu rusak ya. Iya, dengan kejadian yang pertama puasa hari itu sudah rusak enggak? Apa masih sah? Iya, orang mungkin lah, ya enggak? Apa ada yang masih sah mungkin? Apa keder?
Tapi jangan dipraktekkan ya. Kalau keder jangan dipraktekkan. Dipraktekkannya di luar bulan Ramadan saja ya. Yang kedua, dia lakukan jam 2 siang. Jumhur fuqaha mengatakan harus bayar kafarah sekali lagi. Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu. Buktinya apa? Orang Arab Badui waktu itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan." Aku berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Berarti alasannya karena waktu, bukan? Karena waktu. Oleh karena itu yang kedua kalinya pun wajib membayar kafarah sekali lagi karena dia tidak menghormati waktu bulan Ramadan. Berarti kesucian bulan Ramadan, kesucian siang hari bulan Ramadan ini harus dihormati. Sayangnya di negeri kita kebalik ya. Kita yang disuruh menghormati orang-orang yang tidak berpuasa. Padahal kita mayoritas. Nah, itulah yang ajaib di situ ya. Dari situ diambil kesimpulan berarti seluruh hal yang membatalkan puasa tidak boleh dilakukan 2 kali ya, meskipun dia ada uzur syar'i. Ya, kita insyaallah sampai. Tayyib. Wa kadza antum cari tulisan wa kadza haidun wa nufasa tahurata. Udah ketemu belum? Ya, fi athnai nahar fayumsikani. Lanjutkan. Wa yaqdiyani ya. Wa kadza musafirun qadima muftiran. Contohnya. Siang-siang bulan Ramadan makan minum membatalkan puasa enggak? Tayyib. Tapi yang makan minum ini musafir. Musafir boleh membatalkan puasa enggak? Boleh. Boleh makan minum ya di siang-siang hari ya? Iya. Akan tetapi jam 2 siang dia sudah sampai ke kota idaman. Ya. Musafir mudik ya kan sampai ke kota tempat dia tinggal di kota Tegal jam 2 siang ya. Di perjalanan itu mangan pirang-pirang ya, ana soto, ana bakso. Karena mudik kan kesel ya, cuil-cuil mampir. Ketika jam 2 siang sampai di kota Tegal, pertanyaan saya, dia masih musafir apa sudah mukim? Berarti masih boleh makan apa enggak? Itu atau sepakat dengan masalah tersebut. Ya enggak? Padahal puasanya masih sah apa sudah rusak? Puasa sudah rusak. Berarti harus dikota rusaknya dengan udzur yang syar'i ya. Wa kadza musafirun qadima muftiran yumsik wa yaqdi. Musafir boleh makan minum siang hari bulan Ramadan tidak ada masalah. Tapi kalau di siang tersebut dia sampai ke kota tujuan, yaitu kota tempat dia tinggal, berarti akan menjadi mukim, akan menjadi mukim. Berarti udzur safarnya sudah hilang enggak? Sudah hilang. Terus mau makan minum pakai alasan apa di siang-siang? Berat. Benar juga sih. Ya makan orang nggak lapar ya nggak mau makan ya. Benar sih. Alasannya lapar. Tapi lapar itu uzur yang tidak syar'i untuk ya. Jadi namanya puasa memang eben lapar ya. Jadi dia tidak punya alasan yang syar'i untuk makan dan minum setelah menjadi mukim karena uzur safarnya sudah hilang. Tapi masalah khilafiyah ya, masalahnya khilafiyah. Tapi ini fatwanya Imam Ahmad dan yang lebih pas karena apa? Kiasnya dengan masalah tadi. Masalah apa? Jima di siang hari, betul. Dia harus bayar kafarah dua kali. Berarti tidak boleh diulangi hal-hal yang membatalkan puasa di waktu dia sudah tidak membutuhkan atau di waktu tidak ada uzur syar'i baginya untuk melanggar aturan tersebut. Wa kadza law bari'a maridun muftira. Ya, meriang mukim tapi meriang wajib puasa enggak? Tidak, antum sudah tahu ya. Jadi memang udah enggak niat puasa. Jam 9 antum mampir ziarah kan teman sakit ya kan, perlu dikunjungi ya. Antum bawa obat apa herbal apa biasanya sing tokcer paling tokcer umri yang pasti marine apa kira-kira madu.
Ki madu sing bisa ngumbahi apa? Baik. Hah? Langsung mari. Iya juga ya. Langsung mari biasanya. Ya anggap langsung mari wis. Ya anggap langsung mari. Jam 9 antum ziarah bawa madu, antum pulang, ya kan. Setelah madu itu dikonsumsi jam 11 sembuh. Deninya bergas ke. Alhamdulillah barang WA. Antum madune tuku nang ndi? Aku yakin awit bengi greges ke, bergas ke jam 11 ke. Ya, pertanyaannya, dia boleh nggak mampir ke bakso tetelan Pak Taruno jam 11? Mampir tok biro nih. Oh mangan. Ya mampir kan apa? Nyapa Pak, suara ketemu Pak. Ya. Baik. Mau ngerti apa ya? Namanya sering disebut. Baik. Ya. Ketika orang yang sakit kemudian merasa sembuh fisiknya, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa. Maka dia wajib melakukan puasa semampunya. Karena waktunya waktu bulan puasa. Kesucian bulan puasa tidak boleh dilanggar kecuali dengan uzur yang syar'i. Uzurnya sudah hilang berarti kembali ke setelan pabrik, ya, kembali ke setelan pabrik. Dia harus kembali berpuasa semampunya. Nah, kemudian apa lagi di situ? Fa in kanu shaimin azzahum. Mana tadi saya mana? Wa qatalu bana maradun muftira aw balagha saghirun fi athnaihi muftira. Anak kecil yang sudah sarapan kemudian di siang hari jadi baligh, ya, jadi seorang yang baligh. Maka wajib berpuasa saat itu dan nanti diqadha. Fa in kanu shaimin. Nah, nih. Fa in kanu shaimin, apabila mereka anak-anak itu, anak-anak yang sudah tamyiz, puasanya sah enggak? Puasa sunnah ya? Berarti puasanya sah, ya. Dia tamyiz, ikut sahur dan ikut puasa. Tengah siang mimpi basah. Jadi balik enggak? Jadi balik. Wa in jadi balik, kemudian dia melanjutkan puasanya, ya. Apakah puasanya itu kemudian perlu diqadha atau tidak? Apa sudah mencukupi? Hah? Ayo. Diqadha bisa enggak? Wajibnya setelah siang hari. Akan tapi fatwanya dalam mazhab Hanabilah tidak perlu diqadha. Karena dia kalau bisa milih mau balik dari subuh aslinya. Kalau bisa milih dia ingin balik dari subuh. Dan dia sudah berkorban berpuasa dari subuh semampunya. Kalau dia boleh dihitung wajib, dia maunya dihitung wajib. Tapi karena sesuatu yang di luar kemampuannya, usia, ya, waktu bulugh, ini sesuatu yang di luar kemampuannya, maka dihitung tetap puasanya sah secara sempurna. Karena perpindahan dari shaghir ke baliknya ini tidak ada hal yang membatalkan puasanya. Yang kedua, itu di luar kemampuan dia. Nah, itu di luar kemampuan dia. Dia inginnya sih balik dari subuh, tapi kejadiannya jam 1 siang mau gimana? Ya. Oleh karena itu tetap dihitung sah puasanya khusus anak kecil. Wa in 'alima musafirun. Tapi misalnya seorang wanita haid gimana? Wanita haid tahu ini saya tanda-tanda sudah mau suci nih, sudah tanda-tanda mau suci, ikut sahur, ya, ikut sahur dari subuh, dia tidak membatalkan, tidak melakukan hal yang bisa membatalkan puasa. Ternyata betul
jam 9 pagi haidnya suci 100%, dan dia belum melakukan hal yang membatalkan puasa sama sekali. Setelah haidnya berarti wajib puasa dah? Wajib. Pertanyaannya, puasanya dihitung sah atau wajib diqadha? Tadi yang anak kecil sah, giliran sudah besar malah wajib diqadha. Hah? Sahih, karena puasanya seorang wanita yang haid pada asalnya tidak sah. Kalau anak kecil yang sudah mayyiz pada asalnya puasanya sah. Jadi berbeda di situ, ya. Antum akan masuk ke masalah musafir kira-kira. Musafir ya. Wa kadza musafirun, mana tadi? Bukan. Wa in alima musafirun annahu yaqdumu ghadan. Sudah ketemu? Setelah fa in kanu shaimin azzahum, sudah ketemu? Ya. Wa in alima musafirun annahu yaqdumu ghadan lazimahu shaum. Kita katakan tadi, musafir itu boleh membatalkan puasanya enggak? Boleh. Ada kondisi musafir wajib puasa. Musafir tapi wajib puasa. Ini kasusnya, ya. Musafir tapi dia tahu akan nyampe ke kota tujuan, kota pulang, kota tempat tinggal dia, akan kembali ke kota tempat dia tinggal di waktu yang mana dia wajib untuk berpuasa. Lazimahu shaumu, wajib dia berpuasa dari fajar meskipun kondisinya musafir. Antum rihlah piknik ke misalnya ke Malaysia, ya, Malaysia. Dari Malaysia itu jam 3 pagi, ya, jam 3. Kemudian di tiket itu jam 9 sampai di Indonesia. Jam 1 sampai di kota tempat antum tinggal, ya. Supaya puasanya sah, ya. Kalau dia membatalkan puasanya padahal dia tahu akan sampai rumah di waktu dia tidak boleh membatalkan puasa, seakan-akan dia dengan sengaja membatalkan puasanya, seakan-akan seperti itu. Karena apa? Karena dia tahu dia akan sampai di waktu dia wajib untuk berpuasa, sehingga dia tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya sejak fajar, sejak jam 4 misalnya atau setengah 5, ya. Sejak masuk waktu fajar dia tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau dia melakukannya padahal dia tahu jam 1 nanti saya wajib puasa, maka dia dengan sengaja sudah membatalkan puasa padahal dia tahu dia akan menjadi orang yang mampu untuk berpuasa. Uzurnya akan hilang. Nah, ini salah satu jenis kondisi musafir tapi wajib berpuasa. Adapun anak kecil, ya, la saghirun alima annahu yablughu ghadan li adam taklifi. Adapun anak kecil ini, nanti antum tahu bedanya. Anak kecil, ya, ngerti usia sudah 14 tahun dan dia dikasih tahu bapaknya, kamu lahir itu jam 1 siang, ya. Jadi hari tersebut 14 tahun 364 hari, ya. Di hari yang 365 dia tahu berarti jam 1 siang saya akan berusia berapa? 15 maksimal. Itu tanda pakai usia adalah 15 tahun. Jadi dia tahu, dan terjadi di bulan Ramadan, ya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia wajib berpuasa dari pagi seperti musafir tadi, ya, atau dia tetap boleh sarapan? Nanti jam 1 kalau kejadian dan masih ada rezeki hidup, maka dia wajib untuk menahan diri imsak, ya, wajib imsak kemudian diqadha. Mana yang boleh baginya?
boleh nggak bagi dia untuk berpuasa dari jam 4 karena dia tahu nanti jam 1 akan jadi orang dewasa? Boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Karena tamyiz. Karena tamyiz. Ya, kan itu sudah sampaikan. Karena pada dasarnya puasanya sah, tamyiz. Tapi kalau musafir tadi kasusnya kan wajib. Ya. Lah sekarang anak kecil ini boleh nggak dia ikut sarapan bareng teman-temannya jam 7 pagi? Padahal dia tahu nanti jam 1 siang akan jadi orang balik. Tapi jam 7 pagi makan, boleh enggak? Kalau yang musafir tadi boleh enggak? Enggak boleh. Kalau anak kecil ini boleh enggak? Bisa aja saja. Kenapa? Nanti harus menemukan titik perbedaannya. Nanti langsung hafal insyaallah. Karena musafir itu pada asalnya dia wajib puasa, tapi karena ada uzur, kalau anak kecil pada asalnya tidak wajib puasa, makanya boleh. Kalau musafir tidak boleh, karena dia tahu uzurnya akan hilang, itu musafir, ya. Jadi dia harus berpuasa, padahal dia dalam kondisi safar, tapi dia wajib berpuasa karena tahu akan sampai dan di waktu tersebut dia wajib berpuasa, maka nggak boleh membuka puasanya, nggak boleh membatalkan puasa. Adapun anak kecil boleh melakukan hal-hal membatalkan puasa meskipun dia tahu jam 1 akan jadi orang yang dewasa atau balik, ya. Karena apa? Pada asal anak kecil tidak diwajibkan berpuasa, sedangkan musafir pada asalnya diwajibkan berpuasa. Akan tapi boleh karena ada uzur yang namanya uzur apa? Safar, ya, uzur namanya safar. Kayaknya sudah mulai pada ngeliuk. Baik, sisa waktu kita gunakan untuk pertanyaan aja, ya. Yang ingin bertanya silakan. Apa lanjut? Lanjut apa cukup? Waman aftar li kibarin, barang siapa yang membatalkan puasanya makan dan minum karena usia, ya, karena usia sudah tidak mampu berpuasa, ya. Au marida la yurja bur'uhu, atau sakit tapi kronis, tidak bisa sembuh sakitnya, ya. Jadi beberapa sakit kronis itu anak punya teman sampai lambungnya bolong, ya. Sampai lambungnya bolong. Ini dia maksa puasa. Baru hari pertama langsung ngedrop. Asam lambungnya sudah melukai organ dalam, ya. Dia tidak boleh puasa sama dokter tapi maksa puasa, ya. Harusnya tidak boleh. Nah, ini contoh orang yang sakit kronis, ya, yang kesembuhannya nggak tahu kapan akan terjadi, ya. Ini tadi sambungan dari qadir tadi, ya. Siapakah yang wajib berpuasa? Adalah yang mampu. Lawan yang tidak mampu adalah contohnya apa? Orang tua yang sudah berat, ya, orang tua yang sudah berat. Siapakah itu orang tua sudah berat? Ya, dalam Syarah Al-Muntaha, likibarin kasyaikhi harimin wa ajuzin yajhaduhuma shaum wa yashuqu alaihima masyaqqah syadidah. Orang kalau sudah tua, ya, ini ada dua kondisi, ya. Yang pertama, tua dan lemah kondisinya, ya. Yang kedua, tua tapi masih kuat, ya, tua tapi masih kuat fisiknya. Kedua-duanya bisa dapat uzur karena usia tua. Syaratnya apa? Syaratnya yashuqu alaihi masyaqqah syadidah. Syaratnya kalau puasa dia akan merasa beban yang sangat
berat, keringat dingin, kesadaran menurun, ya, jalannya sempoyongan, sehari-hari cuma bisa tidur kalau puasa di atas ranjang. Ini menunjukkan dia sebenarnya sudah tidak mampu berpuasa. Jadi nggak sembarang orang tua. Kalau sudah tua, fisiknya lemah, tapi dia puasa tidak merasakan berat, ya, fisiknya lemah betul, bungkuk, badannya kurus, ya tinggal kulit, tapi puasa kuat, dia tidak merasa beban sama sekali. Ini tergolong orang yang masih wajib berpuasa. Jadi jangan tertipu tentang orang yang sudah tua. Nah, orang yang sudah tua itu kondisinya cuma satu patokannya, baik itu yang fisiknya lemah, baik itu yang fisiknya kuat, ya, patokannya satu. Kalau puasa kondisinya gimana? Ya. Saya baik-baik saja kalau puasa, ya sudah, berarti Anda masih tergolong orang yang wajib berpuasa. Saya kalau puasa tensi langsung turun, kepalanya pusing, berkunang-kunang, kesadaran menurun, keringat dingin, itu alamat. Ya, ini menunjukkan dia orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Jadi jangan diterjemahkan pakai istilah orang Indonesia, tua renta, macam-macam. Tua renta gue modelnya kayak apa sih? Ngederi kan? Iya. Tua renta kan susah. Jadi gunakan istilah-istilahnya para fuqaha saja sehingga lebih mudah. Jadi usia tua itu baru sebuah potensi dia akan kehilangan kewajiban berpuasa. Tapi belum tentu dia akan kehilangan kewajiban berpuasa sampai teruji kalau dia puasa akan mengalami tanda-tanda tadi, ya, akan mengalami gejala-gejala tadi menunjukkan bahwasanya potensi tersebut terjadi, yaitu orang tua tersebut sudah tidak mampu berpuasa. Oman afdhar li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu at'ama li kulli yaumin miskina, ya. Sebelum masuk ke situ, orang tua ini juga beberapa orang tua malu-malu, ya. Masa saya orang Islam gak puasa bulan Ramadan, alasannya seperti itu. Padahal kalau puasa kondisinya kayak tadi, yang dilihat jam terus, ya. Menunjukkan apa? Dia sebenarnya sudah tidak mampu berpuasa, gelisah, ya. Orang lihat jam terus tandanya gelisah dia, ya. Kalau gelisah berarti kondisi di dalam ini goncang. Biasanya berarti ada asam lambung yang meningkat tinggi, ya. Asam lambung meningkat, sudah tidak mampu berpuasa, kesadaran menurun, kerja ora bisa, jalan sempoyongan, tapi malu dia, urut tangganya izin, ya. Padahal dalam kasyaful qina lahu dzalika ijma', dia boleh berpuasa, dia boleh meninggalkan puasa dengan ijma' para ulama, tidak perlu malu, ya. Justru dia akan memudaratkan dirinya sendiri kalau berpuasa. Nanti sampai insyaallah perkataan mu'alif, barang siapa yang kalau berpuasa justru memudaratkan dirinya, bisa jadi haram baginya berpuasa, bisa jadi haram. Puasa Ramadan wajib bisa jadi haram buat orang lain, ya. Jadi kita harus menimbang-nimbang kondisi seseorang, tidak boleh langsung pukul rata. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu dalil yang digunakan oleh para ulama Hanabilah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban syariat kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Kalau gejala-gejala tadi muncul berarti orang tersebut sudah tidak mampu, berarti sudah tidak wajib berpuasa. Tapi kalau tetap berpuasa, sah tidak puasanya? Sah, puasanya sah. Akan tapi bisa jadi makruh, atau sampai haram karena mencelakakan diri sendiri, ya. Anak punya kerabat sudah tua, puasa sehari, ke dokternya bolak-balik sampai 4 hari. Nah, ini menunjukkan sudahlah, ya, tidak perlu malu. Tapi bukan berarti terang-terangan, ya, beli bakso siang-siang, ding masuk. Nah, bisa nih mbah, aku suruh puasa, jadi aku bebas pan ngawe bakso, pan ngawe somai, ya. Nggak, tetap, ya. Ini kan sama insyaallah. Jadi orang-orang yang berbuka puasa di siang hari, baik yang ada uzur, ya, ada dalam Syarah Al-Muntahada, baik yang ada uzur, baik yang tidak ada uzur, siang-siang makan tidak boleh menampakkannya di depan umum.
wajib bagi dia untuk menyembunyikan dirinya ketika melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik dia musafir, baik dia orang sakit, harus menghormati waktu puasa secara umum. Nah, ini yang harus dibedakan. Seseorang sudah mbah-mbah kemudian tidak mampu puasa, saya malu, tenang aja, makanya jangan di depan orang umum, ya, ngumpet di dalam. Kalau keluar layaknya orang puasa, aman kan, kesehatan terjaga, syariat dipenuhi, tidak perlu malu di depan orang, selesai urusan. Jadi ketika bertemu dengan orang lain, anggaplah Anda orang yang sedang berpuasa. Tapi ketika sudah merasa fisiknya sudah mulai turun, pulang ke rumah, ya, ngumpet di kamar, makan. Musafir juga berarti bukan seenaknya jam 2 siang nongkrong di, aku ada momen tersebut, cuman masa orang kenal tak promosikan kan, ya. Ya, mau agar Pak Taruno saya berani promosikan karena saya tahu beliau. Musafir sengaja lewat mari Tegal mubeng pangkah tuh deh, ya kan, pengen mampir baksonya siapa? Pak Taruno. Bungkus, ya, makan di tempat yang tersembunyi. Kecuali warungnya memang tertutup, ya, warungnya tertutup, tidak nampak, yang kelihatan kakinya tok biasanya. Itu betul seperti itu. Harus tidak boleh orang yang diberikan kebolehan untuk berbuka puasa atau yang berbuka puasa padahal tidak boleh, ya, baik ada uzur tidak ada uzur, tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa di depan umum. Udut enak nemen bul apa maksudnya? Itu kalau di negeri Islam harus ditangkap, itu ditazir, cambuk, pukul. Iya, karena dia menyebarkan fitnah. Fitnah buat siapa? Buat anak-anak seumuran dia yang lagi imannya baina 50-50, ya. Sedang pengen aku lagi pengen puasa, biasanya ngerkumpul korot cakur bubar terus. Ketemu wong kayak aku, ya terinspirasi lagi lah, ya kan? Akhirnya membatalkan puasa. Tidak boleh. Ya termasuk yang menggoda. Jangannya disalahin yang puasa, berarti imannya lemah, ya. Ya, iman lemah dan kuat itu bukan urusan orang lain, ya. Tapi dalam secara ilmu zahir tidak boleh orang yang berbuka puasa, baik ada uzur baik tidak ada uzur, tidak boleh dilakukan di tempat umum. Harus menyembunyikan dirinya dari pandangan manusia. Ini perkataan para fuqaha. Kenapa? Supaya tidak timbul fitnah. Fitnah itu oke, jam 9 ini sebungkus kayaknya seger awake. Oke, ini kan aku paham kayak kan orang puasa kan anak kayu kayu, kan jadi orang gibah, jadi orang ngerasani fitnah macam-macam. Ngosing nom-nom inspirasi, ya kan? Kenang sotone bantak promosikan tapi antum kayak ragu-ragu sedih ngowes tak promosikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik, seperti itu. Jadi patokan-patokan berbuka puasa tidak boleh sembarangan, ya. Tetap harus diperhatikan kondisi masyarakat sekitar, ya. Secara umum itu waktunya orang puasa, jadi nggak boleh bermudah-mudahan. Kalau butuh dengan makanan silahkan dibungkus, dimakan di tempat yang tersembunyi. Ini yang paling sering, misalnya seorang wanita, ya, kan biasanya ada masa haidnya, ada masa haid, ya jangan terang-terangan makan. Iya, mau bocah lagi dilatih puasa tapi nyemilin ngarep bocah, ya kan perlu di tarbiyah yang seperti itu, ya. Enggak lah, ibunya meskipun dalam kondisi haid menghormati keluarganya sedang puasa, ya, menyembunyikan dirinya ketika sedang makan, ngemil dan lain sebagainya. Ini wajib dilakukannya, tidak boleh dengan sengaja seperti itu karena bisa menimbulkan fitnah dan melemahkan iman orang-orang yang sedang belajar berpuasa. Baik. At'ama li kulli yaumin miskin. Barang siapa yang berbuka puasa karena usia tua
yang nggak mampu puasa. Kita sampaikan tadi ya, yang mendapatkan uzur, orang tua yang mendapatkan uzur, atau sakit yang sudah kronis ya, nggak tahu sembuhnya kapan. Yang wajib bagi dia apa? Mengqadha atau cukup fidyah? Fidyah. Kok kenapa nggak mengqadha, kenapa? At'ama likulli yaumin miskinan. Ya, setiap hari yang dia tinggalkan wajib dikeluarkan berapa? Satu kafarah fidyah seukuran mud min bur au nisfu sa' atau 2 mud setengah sa', yaitu berarti satu sa'-nya itu kan zakatul fitr ya. Nisfu sa'-nya berarti berapa? Setengahnya ya, setengahnya zakat fitr. Kalau zakat fitrnya 3 kilo berarti fidyah itu berapa? 1,5 kilogram beras berarti ya. 1,5 kilogram beras ini bentuknya tidak harus beras, boleh makanan matang. Kenapa? Karena lafadznya it'am. Lafadznya adalah it'am, memberi makan. Dan itu juga ditafsirkan oleh para sahabat. Beberapa sahabat mentafsirkan seperti itu dengan cara mengundang sahabat yang sudah usianya lanjut itu mengundang beberapa orang miskin, diundang ke rumah, kemudian makan bersama. Jadi makanannya tidak harus beras, tapi kalau memang makanan matang sulit didapat dan lain sebagainya, adanya beras juga tidak apa-apa, pakai beras juga boleh. Kadarnya seperti itu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberi komentar tentang ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Nah, kita kembali ke ayat tentang siam ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil puasa Ramadan wajib atau bukan? Hah? Bukan wajib atau bisanya sih? Aku cilik ora dimarahi. Ya baca ayat selanjutnya nanti antum tahu jawabannya ya. Jadi jawabannya di ayat selanjutnya ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Kalau diartikan wajib, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi mereka yang mampu berpuasa boleh membayar fidyah. Berarti puasa Ramadan di awal dulu itu wajib puasa apa boleh tidak puasa, kemudian cukup membayar fidyah. Dulu pilihan ya, bulan Ramadan itu dulu pilihan. Pilihannya antum puasa atau membayar fidyah. Dalilnya yang antum barusan baca. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa tatawwu itu artinya apa? Sukarela ya. Wa antasumu khairul lakum, tapi di antara dua pilihan tersebut yang puasa itu lebih baik. Bukan berarti fidyah tidak boleh, tapi puasa lebih baik. Menandakan wajib puasa tidak di awal perkara, di awal turunnya syariat puasa Ramadan itu wajib tidak? Tidak ya. Dan ini khilafiyah di antara mufassirin. Kebanyakan mufassirin menganggap ayat tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ini mansukh. Hukumnya dihapus, diganti ayat apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal faman syahida minkum asyhara falyasum. Ayat ini menghapus hukum yang tadi. Sekarang berarti hukumnya puasa Ramadan apa? Wajib. Nah, ini kebanyakan ulama mufassirin mentafsirkan seperti itu. Tapi sebagian mengatakan tidak ya, tidak begitu. Dari awal puasa Ramadan itu wajib. Lalu ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang mampu boleh bayar fidyah tidak puasa. Gimana cara memahami ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, sekarang saatnya membaca buku antum ya. Di qauli Ibn Abbas fi qauli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin laysat bimansukhah. Ayat ini enggak dihapus kok hukumnya. Dari awal hukumnya itu hiya lil kibari alladzi la yastati'u shaum, rawahul Bukhari.
dari awal makna ayat ini bukan semua orang yang mampu kemudian boleh meninggalkan puasa, tapi cukup berbeda. Ayat ini ceritanya adalah orang tua yang tidak mampu puasa boleh membayar fidyah dan tidak berpuasa. Wal maridul ladzi la yurja bur'uhu, dan orang sakit yang tidak ngerti marine kapan, fi hukmi apa tadi? Al-kabir, mengambil hukum orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, karena dua-duanya memiliki alasan yang sama, yaitu tidak mampu berpuasa. Nah, itu tadi tafsirnya dari ayat tersebut. Dan kebanyakan para ulama, sebentar Anda carikan dulu. Maaf ya, hilang. Khair, nanti kalau ketemu tak kabari, insyaallah. Baik. Jadi antum bisa buka tafsir At-Tabari. Yang menganggap mansukh itu salah satunya Al-Imam At-Tabari itu mengikuti pendapat yang ayat tersebut mansukh secara hukum. Berarti pada asalnya puasa Ramadan itu wajib atau tidak? Tidak. Ini yang diambil oleh Al-Imam At-Tabari. Kemudian juga ada Al-Imam Ibnu Katsir, ada juga Al-Imam Ibnu Asyur, dan beberapa ulama mufassirin yang lain. Banyak ikut pendapat para ulama salaf bahwasannya pada awal syariat puasa Ramadan itu tidak wajib, tapi dia pilihan, boleh puasa, boleh juga fidyah. Tapi sebagian mufassirin yang lain berhujjah dengan perkataan Abdullah ibn Abbas bahwasanya dari awal wajib dan tidak mansukh. Yang dimaksud ayat itu bukan semua orang, tapi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Biarkanlah mereka berdebat, fuqaha tinggal menikmati hasilnya saja, ya kan? Tetap saja khilaf seperti itu tidak terlalu besar efeknya, ya, tidak terlalu besar efeknya. Kenapa? Karena pada akhirnya kesimpulannya puasa Ramadan hukumnya besar Muhammad. Pan mufassirin khilafiyah, fuqaha dak bingung, ujungnya puasanya wajib, sudah selesai. Yang saya butuhkan itu aja, ya. Ujungnya puasanya wajib. Nah, dan orang yang tua tidak mau berpuasa boleh meninggalkan puasa dan membayar hukumnya ijma, udah gak ada masalah, ya. Makanya khilafiyah dalam masalah tafsir ini tidak perlu diperuncing, karena pertama, pada akhirnya puasa Ramadan dihukumi wajib. Yang kedua, orang tua yang sudah tidak mau berpuasa boleh meninggalkan puasa dan mengganti dengan membayar, hukumnya ijma, sudah tidak ada masalah, ya, tidak ada khilaf. Pada ujungnya tidak ada khilaf, ya. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan. Aywa, ini ketemu nih. Dan itu adalah pendapatnya Imam At-Tabari yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya ada nasakh, ya, ada perubahan hukum. Pendapatnya Al-Imam yang diikuti oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga Abu Hayyan, juga Ibnu Katsir, juga Ibnu Asyur, dan beberapa ulama mufassirin rahimahumullah taala yang lain. Wa ruwiya 'anis sahabah annahum kanu fa'alul khiyar. Kenapa kok ada perbedaan dua pendapat tersebut? Karena athar dari para sahabat menunjukkan dua pendapat tersebut. Sebagian sahabat di awal turun syariat puasa melakukan khiyar padahal mampu berpuasa. Khiyar itu milih, ya. Bagian para sahabat milih, ada yang milih puasa, ada yang milih fidyah. Tapi tafsirnya Abdullah bin Abbas menunjukkan tidak ada perubahan hukum dari awal, hukumnya wajib. Kalau ada khilaf dari zaman para sahabat, antum harus terima, suka atau tidak suka. Fuqaha gampang, ujungnya apa? Puasa Ramadan wajib rampung. Terus wong tua orang mampu puasa oleh bayar fitrah, orang puasa oleh, berarti rampung urusannya aku. Itulah tugasnya fuqaha, cuma sampai situ, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, ya.
ada anak muda yang sama. Ya, dia termasuk orang yang sakit kronis. Tadi gitu tadi. Jadi orang yang punya sakit kronis itu nggak harus tua. Ya, orang yang punya sakit kronis sudah harus tua. Tapi kan harus didiagnosa dulu. Ya, dia sakitnya apa? Kalau terbukti sakitnya, oh ini sakitnya kambuh terus setiap berpuasa dia tergolong orang yang tidak mampu berpuasa meskipun masih muda. Sama seperti Anda sampaikan tadi, saya punya kawan yang akhirnya meninggal karena lambungnya bolong, masih muda dia meninggal dan tidak boleh puasa, tapi dia nekat puasa justru menjadi apa namanya ya, mempercepat gitu ya, mempercepat urusannya. Tapi tidak ada yang bisa dipercepat, ajal itu tidak bisa dipercepat sebenarnya, cuman ya asbabnya begitu ya, asbabnya begitu. Ajal itu sebenarnya tidak bisa dipercepat. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tidak bisa dimundur sedetik, tidak bisa dimasukkan sedetik. Cuman kisahnya harus seperti itu. Ya, kisahnya harus seperti itu. Jadi yang boleh meninggalkan puasa diganti dengan bayar fidyah dua, yaitu orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Terlepas fisiknya begini ataupun masih begini, itu bukan urusan. Ya, dicek saja ketika berpuasa seperti apa gejalanya. Ya. Yang kedua, orang yang sakitnya sakit kronisnya tapi bukan penyakit kulit ya. Kalau sakit kronisnya penyakit kulit tidak ada hubungannya. Ya, sakit kronisnya berkaitan dengan penyakit dalam. Ya, yang mana penyakit itu akan kambuh ketika dia berpuasa dan akan melemahkan dia. Penyakit dalam tapi tidak melemahkan, contohnya apa? Kalau penyakit dalam puasa tapi tidak melemahkan, contohnya penyakit apa? Sakit hati contohnya, Anda sudah sampaikan tadi. Ada juga sakit gigi, kan dalam ya sakit gigi ya, dalam, kadang di pornya juga sampai dalam. Tapi dia tidak menyebabkan fisik menjadi lemah ketika meninggalkan berpuasa atau tidak meninggalkan puasa. Nah, jadi harus diperhatikan sakitnya apa dulu ya. Jadi kalau penyakit kronis ini nggak pandang usia, bisa tua bisa muda. Selama penyakit itu nggak ngerti marine kapan ya, kemudian setiap puasa kambuh tadi ya, gejala-gejala itu muncul, maka dianggap orang yang tidak mampu berpuasa meskipun masih muda. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Cukup. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup majelis kita dan kita sambung insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.